Puji Tuhan. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi jika tempat ini sudah penuh setiap minggu untuk AOG jam 1. Kita akan rundingan nanti, kita pasti ada cara lagi. Tempat ini akan diperlebar atau kita bisa tambah ibadah. Pokoknya tugas kita adalah membawa sebanyak mungkin jiwa masuk ke dalam hadirat Allah. Amin. Puji Tuhan. Hidup saya juga sebuah cerita tentang bagaimana selama 21 tahun saya bergulat dengan Allah dan dengan jiwa-jiwa. Dan Tuhan memberikan DNA seorang pemenang di dalam diri saya. Dan saya tahu DNA itu juga ada di dalam diri Anda, diri kalian semua. Tuhan tidak pilih kasih, Dia tidak pandang bulu, Dia bisa pakai siapa saja. Di dalam Kristus kita lebih dari pemenang. Tuhan mau kita bukan cuma hidup berkemenangan, tapi sampai memenangkan jiwa. Tuhan memberikan urapan kepada gerejanya di akhir zaman, yaitu urapan seorang pemenang jiwa atau a soul winner. Not only a bread winner, bukan cuma pemenang roti bagi keluarga. Suatu hari yang pria akan menjadi kepala keluarga. Tuhan punya visi gak cuma sedangkal itu bagi kita. Itu pasti terjadi, itu pasti diurapi, pasti disertai. Tapi Tuhan ingin kita semua selalu menjadi pemenang jiwa. Saya mulai dibawa Tuhan untuk memenangkan jiwa dengan urapan sejak saya masih seorang mahasiswa. Saya bertobat pas lagi lulusan SMA 3 di Kanada. Dan ketika saya masih tinggal di rumah papa mama saya masih bujangan. Tuhan sudah izinkan saya membawa jiwa-jiwa satu persatu di sebuah gereja yang tidak mengutamakan memenangkan jiwa. Saya tidak mau ikut-ikutan dengan kebudayaan setempat. Tuhan memanggil saya di Roma 12 untuk tidak menjadi sama dengan dunia, tetapi membaharui akal budi ini. Sehingga kita tahu yang mana yang berkenan kepada Allah, yang mana yang baik, dan yang mana yang sempurna di dalam rencananya. Saya pilih yang sempurna, saya gak mau cuma pilih yang baik. Pokoknya jadi orang Kristen yang baik, jadi anggota gereja yang baik, saya gak mau. Saya gak mau cuma berkenan kepada Allah. Saya tahu there must be more in this life. Kalau saya dalam masa muda saya dipanggil Tuhan, pasti ada sesuatu yang mulia. Sesuatu yang menggoncangkan sorga. Kalau gak gitu, buat apa saya percaya Yesus di usia yang masih demikian muda? Kan bisa aja kalau cuma untuk masuk ke sorga untuk saya seorang diri, atau cuma untuk keluargaku saja berlima. Saya punya koko, punya adik, jadi kami semua berlima. Waktu itu saya belum menikah. Dan sekarang keluarga saya juga berlima. Saya, istri, dan 3 anak. Rasanya saya sudah dijebak dengan angka 5. Kalau cuma untuk masuk sorga aja, pelan-pelan aja. Nanti aja waktu umur 40-50 terima Tuhan, lalu usahakan keselamatan keluarga kita. Kan gak terlambat. No. Tuhan mau memanggil saya untuk lebih dari itu. Tuhan mau panggil saya untuk menggoncang benua, menggoncang bangsa, generasi, negeri. Saya ngomong begini bukan tentang saya. Saya lagi mencoba menjadikan diri cermin untuk Anda berkaca. Kita semua itu di halaman yang sama dalam kitab kehidupan. Tuhan punya panggilan dalam setiap kehidupan kalian. Itu luar biasa, melebihi kapasitas gedung ini. Karena itu gedung ini harus diperlebar. Kalau perlu jam ibadah ditambah. Mau tahu kenapa? Karena kalau generasimu masuk kerajaan sorga, seluruh cempaka gak akan siap, gak akan bisa menampung mereka semua. Dan bagaimana mereka bisa masuk melalui penyabit-penyabit penuai-penuainya. Siapa penuainya? Saya sedang memandangi mereka. Coba katakan kanan kirinya, dia lagi memandangimu. Amin. Lalu setelah saya bujangan, sebagai seorang pengusaha, saya memenangkan jiwa. Bukan saya, Roh Kudus melalui saya bekerja sama memenangkan jiwa. Awal-awal waktu tahun 98 saya pulang ke Indonesia. Waktu pas 1 hari setelah kerusuhan, saya kembali ke tanah air. Saya pulang ke sini. Teman-teman saya hari ini orang-orang Indo di Taiwan banyak sekali yang meninggalkan negeri ketika tahun 98 itu terjadi. Saya pulang ke rumah malahan. Membuka sebuah usaha di sebuah ruko kecil-kecilan. Lalu usaha diberkati oleh Yesus. Saya tanya sama Tuhan, usaha diberkati demikian rupa? Apapun yang kami lakukan berhasil, Tuhan. Gak mungkin Tuhan, Engkau suruh kami cuma menuai berkat. Dalam menuai berkat, tuailah tujuan. Tidak mungkin Tuhan iseng memberkatimu, menjadikanmu berhasil hanya demi menyenangkanmu. Karena kalau mau bicara soal senang, paling senang itu di sorga, bukan di dunia. Kalau Tuhan mau sungguh-sungguh kita bahagia, dicabut nyawa kita itu paling indah. Kalau kita masih ada di dunia, berarti Tuhan mau menurunkan kerajaannya di bumi seperti di sorga. Lewat siapa? Lewat hidupmu dan hidupku. Saya tanya Tuhan, apa maksudmu? Dan pelan-pelan waktu itu saya datang ke Mawar Sharon sebagai jemaat biasa duduk di sebelah sana.
Itu tempat favorit saya di sebelah situ. Di situ loh. Enggak, bukan di sini. Di daerah tengah tapi agak belakang situ. Ya, dua baris terakhir dari bagian depan ini. Di situ saya tanya sama papa saya, "Papa, mau terima Tuhan atau enggak?" Papa mengangguk-angguk saat pengumuman dan berkata, "Papa mau." Ini ada sejarahnya. Saya datang kemari waktu saya masih seorang pengusaha. Tahun 98 hingga tahun 2000. Saya bawain jiwa-jiwa dari mana? Dari bisnis kami. Rekan-rekan bisnis saya termasuk yang di Hong Kong bertobat terima Yesus. Lalu banyak sekali staf kami yang terima Tuhan. Dibaptis di mana? Dibaptis di kolam baptisan bawah itu nanti teman-temanmu akan dibaptis di sana sore ini nanti. Di sana dibaptisin. 300 orang dari bisnis kami terima Yesus. Satu persatu sebelum Ko Philip ini menjadi manusia KKR yang kalian kenal. Saya sudah KKR kecil-kecilan sendirian satu persatu. The anointing, urapan tidak hanya untuk orang-orang yang di atas panggung. Sebelum aku manggung, Tuhan sudah manggung di hidupku. Dia sudah bekerja, berarti Allah bisa memakaimu, saudaraku. Sebagai seorang soul winner, pemenang jiwa, tanpa engkau diberi kesempatan untuk naik di atas mimbar. Saya lakukan itu selama 2 tahun. Tahun pertama 300 terima Tuhan. Dan hari ini usaha yang kami rintis tetap dijalankan dan semakin berhasil, puji Tuhan. Yang lanjutin adalah istri saya. Istri saya diberi karunia setelah saya meninggalkan bisnis. Sebagai seorang full time, bisnis kami hari ini malah justru berkibar di dalam tangan seorang wanita yang takut akan Tuhan. Nah, setelah itu sekarang saya jadi pendeta. Sama, Tuhan tetap memberikan urapan itu. Gak berubah. Aku masih seperti dahulu. Aku masih seperti dahulu. DNA itu sama. Saya ngomong gini apa maksudnya? Pertama kali kebaktian pemuda jam 1, beberapa teman-teman masih ingat, saya gendong Vanessa. Vanessa masih bayi, anak saya sekarang 12 tahun, lebih tinggi dari mamanya sudah. Vanessa itu lebih tinggi dari Ciairin sekarang. Saya gendong di sini sambil nyanyi lagu-lagu seperti dari utara ke selatan, lalu teman-teman pemuda berseru lewat pusat. Karena pusatnya paling banyak waktu itu, lalu dibalap dengan timur. Timurnya jadi seperti bintang di atas langit, pasir tepi pantai. Terdengar pujian bagi Allah, lewat pusat. Sudah. Selalu lewat pusat, dari barat sampai ke timur, lewat pusat ya kan. Ya saya senang aja saya tinggal di pusat ya kan. Rumah saya jauh sekali dari gereja, perlu visa untuk datang ke sini. Cuma maju berapa langkah kaki, dah di situ rumah saya, tempat tinggal saya. Dengan gendong Vanessa, kemarin saya waktu di Pro M saya bawa Warren, anak saya yang terkecil. Saya pikir, wow, dari Vanessa bayi, sekarang Warren yang saya gendong. Luar biasa, saya pikir-pikir lagi. Aku masih seperti dahulu. Urapanku tetap adalah seorang pegulat. Saya bergumul dengan Allah dan jiwa-jiwa. Itulah cerita hidup saya. Dan itu juga menjadi DNA kalian, tahukah? Tidak boleh berubah. Sudah punya anak 1 sampai 3. Tuhan malah bawa saya lebih sekarang. Bukan cuma bergumul dengan jiwa satu persatu, tapi benua. Bukan berarti saya hebat, no. Saya beritahu sama kalian, jangan tinggalkan panggilan semula dan kasih mula-mula itu. Jesus still wants to save so many more souls through you. He's not over yet with you. Dia belum selesai dengan dirimu. Tuhan masih mau memenangkan banyak sekali generasimu untuk dia. Kalian bisa mulai ketika kalian SMA. Sampai kalian punya keluarga pun jangan berubah. AOGers itu bukanlah pelayanan youth. AOG, Army of God itu bukan pelayanan youth. Kalau Anda ditanya, apa nama youthmu? Ya AOG. Tapi mereka nggak tahu bahwa AOG bukan sekedar nama pelayanan ministry kita, youth ministry kita, atau nama ibadah kita. AOG itu sebuah pengurapan, tahukah Anda? It is not an event, it is not a church service, it is an anointing. AOG itu bukan sebuah kebaktian, bukan sebuah acara. AOG itu sebuah pengurapan. We are army on the inside, we wrestle God and men and we won. Kita bergumul melawan Allah dan manusia dan jiwa-jiwa, dan Allah mengizinkan kita menang. Amin. Amin Bapak, Ibu, Saudara. Oke, sebelum saya lebih lanjut, kita nanti akan bicara tentang Yakub, gimana dia bergumul dan apa yang harus dia lakukan atau tidak lakukan. Kita akan masuk mendalami firman Tuhan. Kemarin sore waktu AOG kebaktian yang pertama yang dihuni oleh para remaja,
Saya bicara sebuah firman yang sangat strong untuk mereka, dan saya yakin firman itu juga untuk kalian semua. Karena itu saya sudah minta untuk asisten gembala, asisten gembala, penilik, fasilitator minimal harus mendengar firman yang saya bagikan kemarin ke anak-anak AOG. Di mana saya beritahu bahwa AOG belum luar biasa. Jangan salah mengerti dengan kalimat saya. Dengarkan khotbahnya untuk kalian dapat penjelasannya. Saya beritahu bahwa AOG belum luar biasa. Jangan mau mendengar dusta dari kanan kiri, pujian dilontarkan dari seluruh negeri. Itu loh youth-nya Mawar Sharon dulu luar biasa. Itu racun, jangan mau dipercayai. Itu membuat kita justru tidak akan bertumbuh dan bertambah. Don't believe one word. When people, waktu orang berkata kepada dirimu kau luar biasa, jangan percaya itu. Karena itu akan menghentikanmu. Dan kalau kita percaya itu, kita tidak akan bergulat lagi dengan yang maha kuasa. Don't believe a word. Tadi malam, kemarin sore, saya bagikan soal itu. Dan Allah melawat adik-adikmu. Tempat ini dipenuhi dengan tubuh yang terkapar di mana-mana. Sampai di belakang-belakang Tuhan lawat. Roh Kudus senang dengan berita itu. Karena ketika mereka menangkap pewahyuan itu, mereka menjadi lembaran baru untuk Tuhan tulis tangan lagi. Mencetak sejarah lagi bersama dengan mereka. Dengarkan khotbah saya kemarin. Ini sebenarnya sambungan dan seri dari itu. Tapi kalian harus dengarkan yang pertama dulu. Kita akan lanjut nanti mendengar langsung dari cerita Yakub bergumul dengan Allah di Sungai Yabok. Tapi sebelumnya, saya mau tunjukkan sebuah laporan kemenangan, boleh? Berapa waktu yang lalu, kami berdua suami istri beserta dengan 4 yang lainnya, Redo juga ikut, Ko Ongki Multimedia, Ko Adrian dan Cik Leli. Kami pergi ke Eropa dan Tuhan goncang benua itu. Dan kami menang. Puji Tuhan, Tuhan itu setia kepada orang-orang yang mau melakukan kehendak-Nya. Saya harap ini menjadi berkat buat kalian semua. Europe for Jesus. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan tercinta. Europe or I die. Heer, geef mij Europa of ik sterf. The Lord called me to release my tears to Him. En de Heer zegt, geef me je traan. Now He's calling you to do the same. En hier gaat hij hetzelfde doen. Kneel, everybody, and pray. Kneel en bid. No
God's first choice after 2000 years. Wir sind immer noch Gottes erste Wahl, auch nach 2000 Jahren. He has revived Asia to provoke you to jealousy. Dank u, Jezus, u hebt alles gegeven. Dank u, Jezus, aan u dank ik mijn leven. Dank u, Jezus, voor het offer dat u bracht. Dank u, Heer, uit het diepst van mijn hart. Dank u, Jezus, u hebt alles gegeven. Dank u, Jezus, aan u dank ik mijn leven. Dank Jezus voor het offer dat u bracht. Dank u, Heer, uit het diepst van mijn hart. Dank u, Heer, uit het diepst van mijn hart. Dank u, Heer, uit het diepst van mijn hart. Amin. Buka bersama dengan saya di Kejadian pasal 32. Saya dengar di bawah ada overflow dibuka untuk kebaktian ini. Ada belasan orang yang sedang di ruang bawah. Saya berdoa, jangan cuma satu overflow. Saya berdoa seluruh generasimu dan generasiku masuk di dalam kerajaan sorga, di dalam generasi dan zaman kita. Amin. 1 juta murid, jangan tunggu sampai nanti kita mati dan meninggal dunia. Itu harus digenapi ketika kita masih muda. Seperti Musa, dia mau melihat tanah Kanaan. Dia gak terima hanya melihat dari jauh. Meninggal dunia pun, sudah sampai ke sorga pun, mungkin dia ngotot di sana. Tuhan masih atau belas kasihan. Waktu Yesus berdiri berubah rupa, di sebelah kanan kirinya salah satunya adalah Musa. Akhirnya dia menginjak Palestina. Dia menginjak tanah Kanaan tersebut. Dia menginjak kembali kakinya, diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Kalau kita tidak ngotot, kalau kita tidak bergumul, kalau kita jadi suam-suam kuku, gak akan terjadi. Sebab dari zaman Yohanes Pembaptis, kerajaan sorga di serongnya. Alkitab berkata seperti ini dalam bahasa Inggrisnya yang saya ingat. From the day of John the Baptist, the kingdom of God suffers violence, and only the violent can conquer it. Saya agak lupa dalam bahasa Indonesia, kira-kira berbunyinya begini. Ketika Yesus berbicara tentang Yohanes Pembaptis, dia berkata dari sejak zaman Yohanes Pembaptis, kerajaan sorga hanya bisa dimiliki dan dinyatakan kalau orang itu hatinya sungguh-sungguh gak separuh-separuh, tidak suam kuku, malah justru dengan agresif mengejarnya. Kita mendapat janji dari Roh Kudus bahwa jutaan orang dari generasi kita akan masuk kerajaannya lewat visi Mawar Sharon doang. AOG adalah arminya. Kita harus mengambil senjata. Tidak boleh angkat kaki dan santai riah. Kita punya sebuah peperangan untuk bangsa dan benua. Gak usah jauh-jauh sampai ke Eropa. Yang di sekeliling kita saja banyak orang yang masih terhilang. My greatest passion in life, gairah terbesar dalam kehidupan saya adalah melihat orang-orang di sekeliling saya mengenal kasih Yesus. Saya nggak tahu kalau itu diambil, mendingan saya sekarang juga pulang ke rumah Bapak. Kalau itu sudah selesai, saya tidak punya lagi alasan untuk hidup di atas muka bumi. Bukan berarti bahwa saya tidak punya apa-apa untuk saya hidupi. Di dalam hidup ini tidak punya alasan lain untuk hidup, jangan salah mengerti. Hidup saya nyaman sekali. Saya punya keluarga yang sangat indah, a beautiful family. Saya punya bisnis yang harus kita jalankan. Saya punya banyak hobi yang belum pernah saya punya waktu untuk tekuni. Saya punya banyak alasan, tapi semua itu tidak memberi saya tujuan kalau tidak ada yang satu ini. Bagiku hidup adalah Kristus. Amin.
Bahkan seluruh keluarga saya pun memahami ini dan ikut dengan DNA saya. As for me and my house, we will serve the Lord. Dari zaman Yohanes Pembaptis, hanya orang yang agresif imannya yang akan menyerong kerajaan Allah. Serong ke kiri, serong ke kanan, la 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 la. Dengan kata lain, tahu nggak lagu itu potong bebek angsa-angsa di kuali nona minta dansa don dansa berapa kali? 5 kali sampai pusing kepala. Serong ke kiri, serong ke kanan. Di dalam berdansa dengan kerajaan Allah, kita yang setir ke kanan atau ke kiri, itu maksudnya iman kita yang setir. Padahal Tuhan adalah Tuhan, kita adalah hamba, tapi Tuhan izinkan setirnya di tangan kita. Karena itu dia berkata, kepadamu ku beri kunci kerajaan sorga. Jadi kalau kita nggak pakai, ya nggak terjadi sesuatu. Tapi kalau kita mau, maka Tuhan pun akan lebih dari mau untuk memakai kita. Saya bergumul dengan Allah. Bergumul dengan jiwa-jiwa. Itu cerita hidup saya. Saya ingin impartasikan gairah ini kepada kalian yang sudah, kalau ada di antara kalian yang sudah mulai redup dan lupa. Padahal kalian jauh lebih muda, saya jauh lebih tua. Tapi saya pun tetap hidup di dalam anggur baru ini. Janganlah anggurmu jadi lama. Jadi bagi kalian yang sudah sungguh-sungguh semakin terinspirasi, dari waktu ke waktu, badan saya ini langganan Roh Kudus. Ketika saya nyaman, dia biasanya menghinggapi saya dengan suatu perasaan gelisah setengah mati. Pernahkah kalian alami seperti itu, duka cita yang mendahului kemenangan? Itu bukan karena duka cita ditinggal pacar. Itu bukan karena sedih, karena khawatir, sedih, resah, apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Bukan sama sekali, itu bukan duka cita dunia. Duka cita ilahi yang mendatangkan kemenangan, mendahului segala terobosan. Ada waktunya di mana badan saya itu dipinjam Roh Kudus, emosi saya ditangkap sama Roh Allah, mencekam demikian rupa saya nggak kepingin ngomong sama orang. Saya masuk ke kamar, saya tutup pintu, saya meraung menangis, sampai akhirnya saya memahami, padahal saya nggak ngerti kenapa saya begini. Tiba-tiba muncul di hati saya masih ingat pada waktu itu adalah tahun 99. Hati saya meraung di hati saya meraung-raung menangis sampai akhirnya muncul kata-kata ini. Tuhan, izinkan aku, urapi aku untuk 100 jiwa kemudian yang akan kubawa. Ya Tuhan, ke kakimu satu persatu. Izinkan aku. Sampai saya ngomong begitu, baru plong hati ini. Saya masih ingat waktu itu saya berdoa di Singapura. Padahal waktu itu lagi berlibur, tiba-tiba ada perasaan menghinggapi saya nggak mau cari perhatian. Ketika tidak lagi bersama dengan keluarga, ketika ada break di tengah-tengah, saya bilang, izinkan saya sebentar istirahat. Saya masuk ke kamar, saya berdoa sampai muncul kata itu. 100 jiwa satu persatu harus kubawa ke kakimu. Baru rohku ini rasa bebas dan plong. Luar biasa. Roh Kudus itu sering pinjam badan saya. Sering mencekam emosi saya. Karena saya adalah tempelnya atau bait sucinya. Tapi jangan-jangan di dalam hati orang yang sudah tidak lagi sungguh-sungguh, karya dan pekerjaan Roh Kudus mulai tidak dirasakan di dalam dirinya. Orang-orang seperti ini cuma ikut kebaktian demi kebaktian, tapi tidak mengalami kuasanya yang mengubah di dalamnya. Saya mau beritahu sama kalian, bergumul dengan Allah itu sangat pribadi. Very personal. Saya ajak kita melihat sekarang ceritanya Yakub, Kejadian 32 ayat 22, pergumulan Yakub dengan Allah. Saya kasih judul ini, bergulat dengan Allah dan jiwa-jiwa. Ya, judul di Alkitabnya pergumulan dengan Allah, pergumulan Yakub dengan Allah. Tema khotbah yang saya kasih adalah bergulat dengan Allah dan jiwa-jiwa ayat 22. Pada malam itu Yakub bangun. Berhenti sebentar. Setelah saya berkhotbah ini, saya bernubuat akan ada orang-orang anak-anak AOG. Mungkin kalian baru bergabung, posisi kalian di dalam organisasi mungkin belum terlalu tinggi. Mungkin kalian bahkan belum fast, baru calon fast. Tapi setelah saya ngomong ini, urapan akan menghinggapimu. Pada malam hari akan ada orang-orang yang dibangunin. Kalian akan ketularan dengan urapan saya waktu saya berkhotbah saat ini. Ada waktunya jam 3 saya dibangunkan oleh Roh Kudus berdoa bagi negara tertentu, bagi benua tertentu, atau bagi satu orang tertentu. Seperti Filipus melayani satu sida-sida, meninggalkan Samaria, KKR sekota. Tubuhmu akan peka dengan pergerakan Roh Kudus.
tubuhmu akan menjadi alatnya, menjadi tempat tinggal, menjadi kantor pusatnya Roh Kudus sendiri. Pada malam itu Yakub bangun. Dia gelisah, dia bangun. Dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Berhenti sebentar di ayat 22 dan 23. Ketika Yakub merasakan pergerakan Roh Kudus di dalam jiwanya, dia tahu segera Tuhan akan menunjukkan kepadanya perkara-perkara yang ilahi. Maka dia mengesampingkan, bukan berarti tidak mementingkan, tapi dia menaruh di sisi urusan pribadinya. Inilah sebabnya Allah tidak malu disebut sebagai Allahnya Yakub. Tentang the things of God, perkara-perkara Tuhan, saya mau bicara sesuatu yang lebih dalam. Ini bukanlah dasar-dasar kekristenan. Saya anggap anak-anak AOG sudah bisa terima yang kayak begini. Kalau Tuhan mau melakukan sesuatu yang perkara yang sangat ilahi, yang berhubungan dengan kebangkitan rohani, Anda dan saya harus belajar seninya mengesampingkan sebentar urusan pribadi kita yang terdiri dari keluarga, istri, anak, dan harta milik segala. Perlu itu. Mengesampingkan itu bukan berarti melenyapkan. Salah sekali seorang suami yang berkata, atau seorang istri, seorang pendoa katakan, dan dia berkata pada sang suami, aku tidak bisa melayanimu lagi, Tuhan membutuhkan aku. Loh, apalagi kalau suaminya bukan anak Tuhan, jadi batu sandungan. Seorang anak mau coba menangin papanya, gak bisa. Kenapa? Anak itu ke gereja melulu. Kalau di AOG kan ada batasnya. Hari Minggu atau hari Sabtu, tergantung remaja atau pemuda. Lalu ada pertemuan CG. Biasanya sih, kalau pertemuan dengan atas bawahnya dalam kepemimpinan, bisa dilakukan sembari ibadah setelah pulang kebaktian atau gimana. Kalian pasti pintar-pintar ngatur waktu, sisanya belajar dan dengan keluarga. Kalau kalian bukan mahasiswa yang perantauan. Ya, jadi, tapi kalau kalian tinggal bersama dengan orang Tuhan, kalian tidak pernah mau bergaul atau tidak mau meluangkan waktu dengan mereka, ke gereja melulu. Lama-lama memang jadi batu sandungan sih. Jadi orang tua jadi berkata, ini apa-apaan ini? Ini anak-anak ini katanya AOG segalanya, tapi justru aku kehilangan anak. Nanti waktu mau menangkan papa gak mau dengar. Kenapa? Ke gereja melulu. Saya gak ngomong bahwa kita lenyap tiba-tiba. Kita menguap tanpa penjelasan. Jadi batu sandungan. No, bukan. Mengesampingkan adalah tindakan iman. Dimana ketika Tuhan sedang menguji kita, seperti di ibadah AOG contohnya. Tahukah kebaktian seperti ini, seperti sungai Yabok? Ketika kalian belum datang, kalian sisihkan semua urusan pribadi. Agenda-agenda pribadi juga kesampingkan. Kalian datang ke gereja contohnya ke dalam hadirat Allah. Salah satu perkara ilahi adalah hadirat Allah dalam sebuah ibadah. Kalian datang ke sini untuk bergumul dengan Allah. Untuk bergumul untuk apa yang dia gumulkan. Bergumul dengan jiwa-jiwa. Jadi kesampingkan. Jangan kita datang ke gereja, kita berpikir nanti di gereja aku akan dapat rekan bisnis. Sudah salah motivasi dari langkah pertama. Nanti kalau aku ke gereja aku akan dapat jodohku, si dia. Jangan. Kalau orang baru yang gak kenal Kristus begitu berpikir begitu, ya sudah biarin sampai dia datang sini dijamah, maka pikirannya akan diperbarui oleh Roh Kudus. Tapi kalau kalian yang sudah lebih kenal Tuhan, lebih tahu kebenarannya, jangan pernah berpikir begitu. Itu sudah salah dari awalnya. Kalian datang ke sini sama sekali bukan untuk dapat jodoh. Bukan. Kalian masuk ke hadirat Allah seperti ini bukan untuk kalian mendapatkan sesuatu, tapi untuk kalian bergumul dengan Allah dan dengan jiwa-jiwa. Aku datang untuk sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan. Itu saja agendaku, tidak ada yang lain. Dan kalau ada agenda kedua, satu-satunya agenda di samping itu hanyalah aku datang tidak tangan hampa. Aku akan bawa seorang temanku datang ke gereja untuk supaya dia bisa dilayani oleh Allah Roh Kudus di dalam rumahnya. Udah itu aja. Yakub tahu bagaimana mengesampingkan istri, anak, dan harta miliknya di sebelah sungai Yabok yang sebelah sana. Sebelum dia masuk
di tempat itu sendirian untuk berhadapan dengan Allah. Allah kepingin ketika kalian masuk ke dalam ibadah seperti ini, masuk sendirian sekalipun kita di sini kebaktian bersama-sama. Ayat yang ke-23, ayat 24, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Katakan seorang diri. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Stop di sana ayat 24. Lihat itu. Yakub seorang diri. Tahun 98 saya datang ke Mawar Sharon. Saya datang ke sini, saya nggak peduli siapa pengkhotbahnya. Saya nggak peduli siapa WL-nya. Saya datang sebelum dari rumah, saya sudah katakan pada jiwa saya, on your mark, get set and go. Ya. Setika seperti orang yang mau lari sprint 100 meter. Ya. Yang saya pernah lihat dulu itu namanya Ben Johnson atau apa yang larinya cepet banget. On your mark, get set, go. Saya sudah siap-siap datang ke gereja. Waktu itu saya belum menikah. Saya belum tinggal di gereja, di dekat gereja sini. Perlu jarak dan waktu untuk saya tempuh untuk datang kemari. Saya sudah siapkan hati. Aku datang untuk bergumul dengan Allah. Aku datang untuk mendekat kepadanya. Saya tidak tahu ribuan jemaat yang lain datang dengan motivasi apa. Kalau mereka santai, pasti aku balap. Aku duluan yang sampai ke gerbangnya. Bukan secara fisik, karena zaman itu aja Mawar Sharon parkiran udah penuh. Saya setir mobil, cari parkiran bisa putar berkali-kali. Tapi secara hati, saya masuk duluan sebelum yang lainnya. Saya tidak tahu mereka datang ke gereja karena apa. Saya tidak mau hakimi siapa-siapa. Tapi bagi saya sendiri, saya terapkan standar yang berbeda. Aku datang untuk lari mendekat. Kata pemazmur, ketika aku melihat gerbang itu, aku berlari mendahului yang lain masuk ke dalam rumah Allah. Itu bicara soal keadaan hati. Kedua, saya datang ke sini selalu janjian. 98 sampai 2000 itu saya selalu janjian dengan seseorang. Saya tunggu di gerbang, jadi seringkali saya nggak dapat kursi. Saya tunggu orang itu, kalau dia nggak terlambat, untungnya saya. Kalau dia telat, saya juga tidak kedapatan kursi. Siapa yang saya tunggu? Saya tunggu orang yang saya menangkan hari Rabu sebelumnya. Untuk saya baptis di bawah, saya serahkan ke Tante Giok. Di bawah. Saya tunggu. Saya selalu datang untuk bergumul dengan Allah dan dengan jiwa. Itu jadi kebiasaan saya yang lama-lama jadi DNA. Saya mau ajarin kepada kalian. What it really takes to be an army? What it really takes? It's commitment. Week by week. It's commitment to the things of God. Komitmen kepada perkara-perkara Allah. Saya kesampingkan yang lainnya. Saya kesampingkan. Saya nggak tahu nanti di gereja saya akan dapat apa, ketemu siapa, itu urusan nanti. Itu tindakan iman. Bukankah ada ayatnya yang berkata, carilah dahulu kerajaan sorga. Gimana kita bisa mencari dulu kerajaan sorga kalau urusan kita terpapar persis di depan mata? Kita harus sisihkan agar kita bisa mencari terlebih dahulu kebenarannya. Maka semua tadi yang kita sisihkan akan ditambahkan kepada kita atau menjadi DNA. Saya jelaskan. Ini yang disebut di ayat ini yang kita baru baca. Yakub seorang diri. Ketika dia datang mau berjumpa dengan Allahnya, dia sisihkan anak dan istri. Dia kesampingkan harta miliknya. Dia berkata, aku datang membawa tubuh kepadamu. Aku datang membawa badan sebagai persembahan yang kudus dan berkenan, yang hidup di hadapanmu. Aku datang untuk bergumul denganmu ya Allah. Maka seorang pria menampakkan diri dan bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Pria itu kita tahu adalah tipe Tuhan Yesus di perjanjian lama. Tapi waktu itu Yesus belum namanya Yesus, karena belum dinubuatkan sama Gabriel kepada Maria. Masih ribuan tahun kemudian baru terjadi di Bethlehem. Kita lihat ayat 25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ya, kita berhenti sampai di ayat 26, saya jelaskan ayat 25. Jadi orang itu, yaitu Yesus, melihat bahwa dia tidak bisa mengalahkan Yakub. Luar biasa enggak?
Orang kalau bergulat itu tidak sebentar, tapi dibutuhkan komitmen setiap minggu. Kayak orang lagi bergumul itu tidak sesaat. Ini Yakub gulat sama Tuhan, ini sampai fajar menyingsing. Jadi katakan kalau itu jam 12, jam 5 matahari terbit, 5 jam dia gulat. Kita nggak bisa gini loh, kita nggak boleh mut-mutan kalau with the things of God. Saya bawa jiwa hari ini, nggak berhasil, ya sudah, minggu depan malas lagi. Nggak bisa begitu. Kalau bergulat dengan Tuhan itu harus konsisten. Lama-lama Yesus melihat Yakub nggak bisa dikalahkan, dan dia melakukan sesuatu perbuatan yang kelihatannya merugikan, padahal enggak. Sesungguhnya apa yang kelihatan seperti setback atau kemunduran justru jadi setup. Ketika saya membawa jiwa contohnya datang ke Mawar Siaran, berkali-kali saya ditolak. Setiap kali saya ditolak, saya punya pilihan untuk minggu depan saya jadi males atau bahasa Surabaya aras-arasan untuk mencoba lagi, atau justru jadi menggila-gila dan menjadi-jadi. Nah, itu pilihan. Kita ajak teman kita ke AOG, gak berhasil sekali. Apakah kita putus asa atau justru kita akan semakin giat melakukannya? Nah, saya menganggap setiap penolakan yang saya alami dengan jiwa-jiwa itu menjadi sebuah pelajaran berharga untuk saya semakin sengaja dalam melakukannya. Lihat donat itu jangan lihat lubangnya, lihat adonannya. Saya beritahu jiwa seorang army tidak pernah akan menyerah. Justru ketika lihat kematian, justru dia akan menerjang. Salah satu film yang saya suka adalah The Rock. Pernah lihat itu film itu ya? Di Alcatraz terjadi sandera dan ada sekelompok teroris marinir Amerika yang murtad ceritanya, yang memegang senjata nuklir dan cairan berbahaya untuk menghancurkan kota San Francisco. Wah, senang sekali. Saya suka lihat film yang heroik gitu. Dan ketika satu grup Navy SEALs, pasukan katak Amerika, pasukan khusus, diutus ke Alcatraz dari jalan laut di bawah. Mereka terjebak, dan ketika mereka ditembaki mati, sisa satu anak muda. Sebelum dua lakonnya juga, di samping dua lakonnya yang gak mati, tentunya lakon gak bisa mati. Satu anak muda itu Navy SEAL itu, dia lihat semua temannya meninggal, dia justru naik ke atas dan tembak, padahal dia punya posisi di bawah, dan itu bunuh diri namanya. Itulah seorang army. Ketika dia melihat kematian, penolakan, dia bukan justru mengasihani diri sendiri, dia justru kembali menguatkan dirinya untuk fight lebih lagi. Itu yang Yakub tunjukkan kepada Yesus. Sehingga Yesus melihat, katanya ayat tadi jelas sekali, maka orang itu melihat bahwa ia tidak bisa mengalahkannya. Ada kata melihat, dan Tuhan dibuatnya kagum dan berkata, wow, yang kayak begini aku gak pernah lihat. Tuhan melihat dan berkata, anak siapa ini? Kok begitu bulat ketika bergulat dengan perkara-perkara ilahi? Siapa ini? Luar biasa. Saya anggap setiap rintangan sebagai sebuah tantangan. Dan Tuhan melakukan sesuatu yang kayaknya seperti merugikan dia. Dipukulnya pangkal pahanya, plak, sehingga terpelecok. Apa-apaan ini Tuhan? Tuhan gak bisa ngalahin ya, jangan berbuat yang, ngerti gak? Ada, itu kan namanya istrinya gini, sour loser, ya kan? Pernah gak? Dulu saya pernah main sama teman saya monopoli. Waktu main dia kalah, rumahnya saya ambil semua, saya sita. Untung saya jadi pendeta. Kalau saya jadi pengusaha, saya bisa sita semuanya nanti. Teman saya nggak terima. Saya udah menang, pegang uang begitu banyak dan pegang sertifikat tanah, hotel saya di mana-mana. Dia masuk Denpasar, langsung dia menggila. Itu ya. Kertas monopoli itu sama dia dibalik gini loh. Sudah buyar. Lebih loh. Saya sudah sedang mencicipi aroma kemenangan. Dia bubarkan begitu aja untuk pasang lagi dari mana mulai. Saya bilang, you're a sour loser. Kamu adalah seorang yang gak mau ngaku kalah. Udah kalah, buat yang kayak begitu.
supaya lawanmu tidak bisa bersuka cita. Nggak fair kamu. Lain kali, sejak saat itu dia dapat reputasi, nggak ada orang mau main sama dia monopoli. Ya, main catur juga sama. Udah hampir skakmat, buyar. Ini apa-apaan? Kelihatannya Tuhan kayak gitu ya. Kan dikatakan di sini bukan Tuhan kalah loh ya, tapi Tuhan tidak bisa mengalahkan. Beda loh ya. Tuhan ngalah itu. Tuhan tidak disebut kalah loh. Orang itu tidak kalah, tapi dia tidak bisa mengalahkan. Ayat 25 bilang ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal pahanya. Kok gitu ya? Udah gak bisa ngalahin, pukul paha lagi. Kan lumpuh. Sejak saat itu Yakub jalannya gini loh. Sejak saat itu gantengnya hilang separuh. Loh, Yakub tuh ganteng loh. Abraham itu ganteng loh. Sarah itu cakep sekali sampai raja pun terbelalak matanya. Itu keturunan Yakub itu ada satu namanya Yusuf, itu cakepnya bukan main sampai istri Potifar pun tergila-gila. Ini keturunan orang-orang ganteng merek Korea. Lah kalau sekarang sudah ganteng jalannya begini. Kan gantengnya hilang separuh. Tuhan kok curang. Kadang-kadang kita bisa protes kan. Coba kita pikirkan ayat ini. Tuhan tuh ngapain? Orang sudah menang, engkau gak mau ngaku kalah. Pukul lagi. Ngapain? Ya kan? Kalau pikiran Adam kan gitu, selalu curiga. Jangan-jangan Tuhan punya maksud tersembunyi di baliknya. No. Kelihatannya Tuhan pukul pangkal pahanya itu sebagai kerugian atau setback. Tapi itu setup untuk masa depannya. Tuhan melihat bahwa Yakub ini punya satu sifat yang harus dihancurkan sebelum Tuhan bisa pakai dia lebih luar biasa lagi. Yaitu Yakub ini suka jaga image. Jadi dipukul sekalian. Tak, itu kayak mobil baru. Anda punya sepeda motor baru, mengkilap, bagus kinclong semuanya. Rasanya nggak kenaan. Teman Anda baru lewat, ih bagus ya, hati-hati kukumu. Nggak kenaan. Tahu nggak, antibiotik terbaik dari penyakit yang gitu ada gampang. Ambil kunci, besetin sendiri sedikit. Set. Langsung runtuhlah perfeksionismemu. Ya sudah ditotol sekali, totol 2 kali, apa bedanya? Muka juga sama, mulus sekali. Apa lihat-lihat? Nanti lihat tergores aku. Kenceng semua. Gampang, munculin satu pimpel, til, udah lebih realistis orangnya. Tuhan gak bisa pakai kita kalau kita terlalu banyak jaga image. Karena itu image-nya Yakub was being marred a little bit. Tuhan pukul pangkal pahanya supaya dia gak ngerasa terlalu ganteng ketika untuk perkara Allah. Tuhan kasih kelemahan di tubuhnya. Kita gak bisa datang bergumul dengan jiwa-jiwa kalau all we think about waktu kita masuk ke dalam rumah Tuhan seperti ini adalah untuk dapat jodoh. Maka gandum itu akan bertumbuh di tengah-tengah lalang. Atau semak belukar yang mencekiknya. Bukan berarti kalau Anda tidak akan mendapatkan pasangan hidup Anda di dalam rumah Tuhan loh. Jangan salah loh ya. Tuhan tuh selalu bekerjanya lewat cara begitu dulu. Rebekah dipinang untuk Ishak dari mana? Dari rumah papanya. Selalu gitu. Malah Abraham berkata sama bujangnya, jangan ambilkan dari tanah Kanaan loh ya. Jangan ambilin dari dunia loh ya, tapi dari rumah Tuhan dulu. Nggak cuma dari rumah Tuhan, dari sanak saudaraku. Jadi dari sesama AOG. Lintas wilayah juga nggak apa-apa. Timur dapat barat, barat dari dapat utara, itu indah. Besan-besanan gitu ya. Setelah itu kan masih ada besan lebih lagi, kalau nggak bisa dari sini dengan Medan juga boleh. Sini sama yang favor Jakarta, itu boleh sesama Mount Sharon. Nanti kalau Mount Sharon sudah stoknya habis gitu, ya silahkan ambil yang gereja-gereja lain juga nggak apa-apa. Tapi Anda tidak bisa masuk ke dalam rumah Tuhan ketika Tuhan mau bicara perkara-perkara ilahi. Anda mementingkan urusanmu dan merasa cantik dan cakep dan merasa mendua hati, tidak bisa sepenuh hati. Kenapa? Kalau sampai aku memuji Tuhan terlalu sungguh-sungguh, maskaraku nanti. Aku mau angkat tangan gini nanti kalau rambutku goyang gimana?
tepuk tangannya. Ya kan? I am a friend of God. I am a friend of God. Nggak boleh goyang sini sedikit. Saya loh masa nggak tahu. Saya lihat orang lagi kencan tuh ya, saya di restoran, saya ke kamar mandi, cowoknya pergi permisi sebentar ke kamar mandi. Di kamar mandi tahu nggak apa? Cukur apa sekali di kamar mandi, saya bilang. Saya liatin. Saya di kamar mandi itu pipis, dia tuh cukur. Ngerti saya dunia anak muda. But please, itu yang Tuhan mau ambil ketika kita mau dipakainya untuk the things of God, perkara-perkara ilahi. The things of God. So what kalau ada bulu mata yang jatuh? Percayalah, dengan bulu mata dua-dua tetap di mata, Anda tidak akan dapat pasangan hidup dari Tuhan. Adam dan Hawa dipertemukan ketika mereka sedang sibuk di taman safarinya Tuhan. Dengan semua bau animal, bau hewan. Ditanya satu yang gede, diberitahu kamu mau dikasih nama apa? Gajah. Oke, gajah. Dia sensus satu-satu tuh binatang di Taman Eden. Ketika dia bau binatang itulah Tuhan berikan wanita. Tuhan mau beritahu sama kita, justru ketika engkau utamakan, kau tidak temukan. Tapi ketika engkau bisa melihat prioritasku, justru harta karun itu akan memberi diri di depan pintumu. Ada satu, mau tahu nggak Billy Graham itu dapat Ruth Graham itu gimana? Mereka ini pernikahan yang sangat bahagia. Ruth sudah meninggal dunia dulu, Billy Graham sekarang umur 95. Ini dua-dua cakep sekali. Ruth itu banyak yang kejar. Dia itulah bunganya sekolah, kembangnya di kuliah. Billy Graham juga tinggi, cakep, bagus. Maksudnya orangnya itu kelihatan kayak ya sudah orang bule-bule yang kelihatan bibit unggul pilihan bagus gitu loh. Yang matanya itu kayak biru gitu. Yang bawa makanan pagi sampai ke ranjang istrinya aja ya. Tapi sekarang sih sudah enggak laku sih kalau yang bule-bule gitu, yang maunya Korea aja. Tahu nggak? Ruth Graham dikejar siapa-siapa nggak mau. Mau tahu nggak dia kapan jatuh cinta sama Billy Graham? Ketika Billy Graham dengan berkeringat berlari karena di dalam sekolah Alkitab dia ada urusan pelayanan apa, dia harus berlari naik tangga. Ruth melihat dia naik tangga bukan dalam kondisi dia paling cakep, seolah-olah seperti Tuhan, seperti Yakub ketika terpelecok, ada kelemahan dan gak sempurna. Tapi ketika dia lari itu, Ruth tergerak hatinya oleh Roh Kudus dan berkata, aku mau yang laki ini. I want this man. I know what I want, what I really want. Mau tahu kenapa dia berkata di dalam hatinya gini? Seorang pria yang tergesa-gesa, yang jalannya tidak kelemar-kelemar. Pria itu adalah pria misi. Orang itu punya tujuan dari satu tempat ke tempat lain. Harus menyelesaikan sesuatu. Cowok gitu, cowok idamanku. Dengan dia melupakan menembus apa yang dia lihat. Dia menembus semua keringatnya, menembus semua waktu. Mungkin Billy Graham naik ke atas tangga, apakah Anda kira ketika Anda memuji Tuhan dengan kaku begini akan orang lain tertarik dengan Anda? Kalau Anda lakukan itu, rohmu tidak dibentuk. Sebab rohmu tidak apa adanya dengan Tuhan. Tidak bergumul. Terlalu banyak jaga image sendiri. Malah justru gak baik buat kehidupan rohanimu yang tidak akan berkembang kemana-mana. Siapa tahu justru ketika memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya haleluya, haleluya, semua di sebelah sana ada seorang wanita yang sambil tepuk tangan liatin. Who's that boy? Orang yang memuji Tuhan kayak begitu, nanti suatu hari bisa ajari anakku apa artinya mencintai Tuhanku. Terjadilah sesuatu, saudara-saudaraku. Tak lama sesudah itu, Kongo berdiri di depan dan mereka di tengah. Lalu terjadilah pemberkatan nikah. You think, saya pernah sekali nih
Waktu lagi memuji Tuhan, wah hancur-hancuran. Lalu saya dijamah Tuhan. Kenapa kadang-kadang Tuhan izinkan kita rebah? Rebah itu kayak terpelecok juga. Kalau rebah kan kita nggak bisa. Orang rebah harus turun-turunin. Itu nggak rebah. Atau rebahnya Kalau rebah yang beneran, Anda nggak tahu Anda posisinya kayak apa. Misal, nggak tahu. Saya pernah sekali dijamah Tuhan mental luar biasa. Rebah nggak keruan. Saya rebah, saya sudah tidak tahu posisi saya gimana. Kaki saya di kepala atau apa, saya tidak tahu. Dan itu di sana semuanya di ibadah itu. Waktu saya masih bujangan, belum kenal istri saya. Saya di Kanada. Di sana itu semua cewek-cewek yang potensi salah satunya jadi pacar saya. Wah, saya rebah itu setelah bangun. Ternyata saya dilihatin begitu banyak orang. Saya berkata, mati aku pasti akan, waduh gimana? Gimana kalau salah satu nanti aku senangi. Dia sudah lihat aku begitu buruk rupa di atas lantai tadi. Ternyata tidak ada satu pun di antara mereka adalah jodoh saya. Tuhan cari seseorang yang gak pernah lihat saya dalam keadaan begitu. Dari Cempaka Surabaya, anak daripada Yusuf Sutanto pendeta kita. Tenanglah, ketika engkau kira bulu matamu jatuh, Anda akan dipermalukan selamanya di mata lawan jenismu. Gak ada satupun nanti jadi suamimu, percayalah saya. Justru ketika engkau terpelecok itulah Tuhan akan membangun dinastimu. Pastikan engkau terpelecok bukan karena patah hati, karena jiwa-jiwa. Sini, ya ini, baptis, sini. Anting-antingnya miring. Gak tahu, ayo sini, bawa pelang yang, ayo sini. Semua orang lihatin, nothing. Waktu Anda lakukan itu dengan keringatan, baptis orang, kelepasan. Ya, Anda kalau lagi melayani orang kelepasan, tidak bisa Anda sendiri. Dalam nama Yesus, ambil kaca. Aku gimana? Tidak bisa, non. Kalau Anda harus terpelecoklah karena perkara-perkara Allah. Terpelecoklah karena perkara-perkara jiwa-jiwa. Jangan takut bagaimana Anda buruk rupa. Percayalah saya, justru nanti akan ada orang yang tertarik karena kualitas jiwamu. Amin. Tuhan Tuhan membuat dia terkilir di pangkal pahanya dengan suatu alasan. Yakub, supaya kamu tidak perlu ragu-ragu lagi. Supaya kamu tidak memperhatikan rupamu sendiri. Supaya kau perhatikan aku dan perjanjianku. Ini luar biasa loh. Kelihatannya Tuhan jahat, padahal enggak. Tuhan ambil kelemahannya dengan mengizinkan dia lemah terlebih dahulu. Kelemahan Yakub adalah dia terlalu memperhatikan dirinya. Samalah. Saya doain orang di FKA contohnya ya. Ada orang tanya sama saya begini, Ko Philip kalau FKA gitu nggak takut kalau nggak ada yang sembuh? Alah, takut apa? Pembicara FKA kemarin di Jakarta, FKA 18 itu, sudah terpelecok. Saking seringnya saya lihat orang saya doakan nggak sembuh. Kalau ada yang gak sembuh satu lagi, so what gitu loh. Kebanyakan orang kalau mau doain orang sakit, kan pikirannya gini, kalau gak sembuh gimana? Kalau gak sembuh nanti aku malu. Kalau gak sembuh nanti orang pikir apa? Orang yang kayak begitu, terlalu merasa cantik rupa. So what kalau gak sembuh? Yang penting kita coba saja. Lakukan saja bagianmu. Kalau ditolak sekali lagi, so what gitu loh. Kalau nggak sembuh, ya udah, gua mau apa? Tapi itu nggak akan mematahkan semangatku. Saya beritahu rekodku tidak bersih. Kalau rekodku bersih, 100 orang yang saya doakan, orang sakit, semuanya sembuh. Itu beban mental naik ke ring. The undefeated champion. Seorang petinju yang tidak pernah dikalahkan, itu rasanya untuk mempertahankan gelar lebih susah daripada untuk merebut gelar, betul? Ini, Philip Mantova, 100 kali naik ring, 60 digebukin mati-matian. 60 kali saya di KO. So what gitu loh. Jangan pernah, kalau kalian mau dipakai Tuhan, kalian tidak boleh sadar diri. Kalau nanti gak diurapi gimana? Kalau nanti gak dijawab gimana? Kalau nanti gak sembuh gimana? Kalau aku ajak jiwa ditolak gimana? Kalau diludahin gimana? Aduh, saya ini loh udah pernah diludahin. Waktu saya di Kanada ngajak orang, dia, ludahin di sini saya. Waktu saya ajak dari jalanan maksudnya, orang jalanan. Saya udah diludahin. Gak kerasa. Jadi alangkah baiknya kalian saling meludahi untuk latihan. Sorry, bukan. Maksudnya bukan begitu.
Tapi ngerti maksud saya nggak? Jangan standarnya mulut terlalu tinggi. Kalau nanti aku ajak dia ke pemasah, ke connect room, dia nggak mau gimana, dia marah gimana, aduh. Udah, you are not an undefeated champion. Kalian tuh terpelecok semua. Terpelecok semua. Orang yang sudah merasa gagal, nggak takut gagal lagi. Orang yang merasa dirinya selalu berhasil, itu yang akan stres bukan main. Aku sudah pernah gagal. Saya tidak takut gagal. Saya tidak takut mencoba. Saya sudah pernah ditolak. Diludahi juga pernah. So what? Saya doain orang. Sampai orangnya nggak sembuh. Pernah nggak? So what? Tapi saya tidak ingatin yang itu. Yang saya ingati adalah orang-orang yang sembuh terlebih dulu. Yang itu nanti saya akan tanya lain kali di sorga. Tapi semuanya itu latihan buat saya untuk tidak takut mendoakan orang. Kalau nggak sembuh, ya sudah. Tapi kalau saya nggak pernah mencoba, semua yang pernah saya doakan dan sembuh tidak akan pernah terjadi pula. Amin. Jangan takut mencoba, karena takut rekormu jadi ada kelemahannya. Alangkah baiknya kalian sebelum datang ke gereja, kalau rambut sudah ditata 2 jam lamanya, datang ke sini sebelum masuk, goyangin sedikit. Jangan masuk ke hadirat Allah merasa sempurna. Alangkah baiknya kalau sepatu kalian bersinar, ada orang itu yang sangat-sangat cerewet soal sepatunya. Tergantung kan dia orang itu memperhatikan apa. Sepatunya itu bersinar, udah gak ada debunya sebelum datang ke sini. Ambil debu sedikit di bawah, taburin sedikit di sana. Biar selama puji-pujian gak mikirannya sepatu melulu. Atau suruh temanmu, injek sepatuku. Sekali injek, aduh rasanya kok lain, ini mengkilap, ini kok ada debunya. Ya udah biarin, biar fokusmu kepada Tuhanmu. Fokusmu pada jiwa yang satu itu loh. Yang datang di ibadah AOG hari ini tuh gak ada teman itu loh. Nanti setelah doa berkat. Kembali ke sana lagi. Setelah doa berkat selesai, amin. Kalian jangan mikirin bajumu. Jangan mikirin keringatmu. Kalian pikirin temanmu itu loh yang di ujung sana gak ada yang sapa. Dan dia potensi untuk bertumbuh di CG-mu. Pikiri yang satu lagi di sebelah situ. Yang sekarang mungkin membutuhkan doamu. Kalau engkau peka membuka ruang di hatimu, Roh Kudus mungkin berbicara, doain dia. Dia ada masalah dengan keluarganya. Karunia bisa muncul, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Tiba-tiba dikasih marifat sama Tuhan. Kalau kita gak melulu mikir lipstik kita. Kalau kita gak melulu mikir bau badan kita. Saya gak ngomong gini berarti mari kita hancur-hancuran habis ini. Enggak, maksud saya jangan jadikan segalanya. Ingat loh ya, yang dipukul sama Tuhan, pangkal pahanya bukan 2 loh ya, cuman 1 doang. Cuman 1 saja. Tuhan gak suruh kita hancur-hancuran. Tuhan mengasihimu. Pete dan jengkol semua. Jadi batu sandungan. No, perhatikan juga. Tapi jangan over. Karena di zaman ini, saya gak khotbah seperti ini kepada anak adik-adikmu, remaja kemarin. Karena ini bukan isu. Tapi untuk mahasiswa, percayalah saya, di hatimu ini salah satu dewamu. Jadi saya harus bicara sama kalian. Yakub ini diberkati ketika dia terpelecok, dia dipakai lebih. Saya tunjukkan dia diberkatinya gimana, kita sudah mau selesai. Anda diberkati Tuhan? Ayat berapa sekarang? Ayat 28. Lalu kata orang itu, kata Yesus, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ini luar biasa. Namanya pun diganti jadi Israel. Hari itu Tuhan memilih untuk membangun dinastinya Yakub. Ketika dia tidak memperhatikan dirinya lagi, orang lain pikir apa? Gimana image-nya dia di mata temannya? Dia tidak peduli lagi seperti Daud yang menari-nari. Sekalipun dikecam oleh istri sendiri, Raja Israel malu-maluin menari seperti itu. Daud berkata, Tuhanku berkenan, apa hakmu untuk mengkritik aku? Maka putri Saul itu, istri Daud itu mandul. Karena dia punya, itulah spirit yang berkenan pada Allah. Yaitu lupakan dirimu. Pikirkan perkara-perkara ilahi ketika engkau masuk hadiratnya. Dalam hidupmu jadikan itu prioritas pertama.
bergumul dengan Allah untuk mendekati Dia. Sekalipun ada harga yang kau bayar. Anda mungkin teman-teman pulang fresh, Anda keringatan. Gak apa-apa. Nanti akan heran. Justru yang kering pulang ke rumah, kering kerontang pula kerohaniannya. Tapi yang basah kuyup kembali ke tempat tinggalnya, justru dapat kekasih yang dia nanti-nantikan. Kalian akan kaget Tuhan membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Itu berdasarkan penyertaan, bukan karena pandangan pertama. Percayalah saya, karir kalian pun akan diberkati. Kenapa? Yesus berkata sama Yakub, kamu kan namanya Israel, dibangun dinastinya. Tanpa disadari, ayat ini bernubuat tentang apa yang akan terjadi nanti di 1948. Ketika sebuah bangsa namanya Yahudi berdiri menjadi bangsa Israel, negeri daulat di tengah-tengah Palestina itu. Diserang semua negara, mereka tidak bisa membuat mereka teguh lutut. Malah semuanya kalah, Syria kalah, Mesir kalah. Semua bangsa dengan tank-tanknya dibuat dipermalukan oleh keturunan orang yang bergumul dengan Allah dan menang ini. Jadi DNA. Tahukah apa yang kau alami di dalam hadirat Allah itu akan jadi DNA hidupmu seterusnya. Karena itu ketika masuk, jangan bawa urusan pribadimu. Tangkap urusan Allah. Percayalah, Allah akan mengurus urusanmu setelah itu. Menjadi dinasti yang luar biasa. Daud ini luar biasa, Yakub ini luar biasa. Engkau bergumul lawan aku, kata orang itu, engkau menang. Ini dia, orang yang tidak takut kalah. Orang yang tidak takut kalah, tidak khawatir kalah, tidak khawatir gagal, justru yang menang. Kita jangan pernah dalam perkara-perkara bergumul dengan jiwa-jiwa yang kita pikirin cuma kekalahan melulu. Kalau aku ditolak gimana? Kalau aku gagal gimana? Kalau kalian pikirannya selalu begitu, itu namanya pikiran duniawi. Kalian tidak akan pernah mencapai urapan Allah. Mestinya pikirannya begini loh, gua sudah gagal. Gagal sekali lagi, emangnya ada perbedaan apa? Gua memang sudah pernah kalah. Kalau sekali lagi aku dikalahkan, so what? Tapi satu kekalahan yang aku tolak untuk lalui dan alami adalah kegagalan untuk mencoba. Aku akan bawa teman-temanku kepada Tuhan sekalipun diludahi. Nggak masalah. Mukaku memang tidak se-hygiene itu kok, so what? Aku dimarahin sama mereka, nggak apa-apa. Udah biasa. Tapi aku sekalipun tidak bisa kalahkan dia, kata Yakub sama orang itu. Aku tetap akan melawan. I'm not going down without a fight. Itu sama dengan seorang army itu gitu. Ketika dia lihat di atasnya semua marinir pegang tembak seperti itu. Dia satu-satunya Navy SEAL semua mati. Dia tetap, so what? Aku tahu aku akan mati. I'm not gonna die without a fight. Kalau saya menghadapi Goliat, kalau saya nggak bisa berhasil seperti Daud, so what? Mungkin saya akan mati di penggal, tapi saya pastikan mukamu akan penuh dengan baretan. I'm not going down without a fight. Mungkin saya tidak bisa memenangkan 1 juta orang di dalam hidup saya. So what? Saya 39 sekarang. Mungkin saya tidak bisa lihat. Mimpi saya adalah untuk melihat itu waktu saya umur 20-an. Tidak terjadi. So what? Mungkin sampai mati saya tidak akan lihat 1 juta orang itu terima Tuhan. So what? But I'm not going down without a fight. I'm gonna fight till I die. Setan tidak akan bisa ketawa. Musuhku mungkin bisa penggal kepalaku. Tapi saya pastikan hidungnya berdarah-darah waktu dia melakukan itu. Saya pastikan lehernya tergores kemana-mana. Badannya coel-coel karena melawan aku. Biar aku mati di kuburku. Dia gak bisa ketawa. Aku yang meninggal dunia dengan senyum di wajahku. 1000 gereja 1 juta murid, 1 juta murid. Sebagian besar anak muda. Mungkin saya gak bisa lihat. So what? I'm gonna try. You coming with me? You're coming with me? Yes. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Amin. Coba goyang rambutmu. Nah, goyang gak apa-apa. Nah, nih. Nah, apa itu tadi? Saya bilang goyang rambut, gak perlu kentut. Siapa tadi? Coba katakan kanan kirinya. Kamu gak perlu jaim di AOG. Kamu selalu cakep di mataku. Katakan lagi, ayo kita on fire mendekati Tuhan dan on fire bawa jiwa. Amin. 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 Praise the Lord. Yes, haleluya.
Angkat tanganmu dan berbahasa lidah. Ora pada pada gaya sih. Tidak lama lama pada lama. Shika pada lama pada lama ya sih. Ora pada lama ya sana lama lama ya lama ya sih. Yes. Berdoa agar cinggimu bertumbuh. Berseru agar cinggimu diurapi. Berseru agar anak-anak rohanimu dibangkitkan. Berseru sampai Augie penuh dengan kemuliaan.
kita tidak lagi berpusat perhatian pada diri sendiri, mengalihkan fokus kita kepada Yesus, maka di situ ada kemerdekaan. Roh Allah mulai bekerja. Ketika engkau tidak lagi peduli orang lain mikir apa, engkau mulai dipakai secara luar biasa olehnya. Pada siang hari ini, saya memperkenalkan sebuah pengurapan yang begitu jujur. Sebuah pengurapan yang baru menerobos untuk kegerakan kebangunan rohani anak-anak muda yang lebih besar di hari-hari yang akan datang melaluimu. Setelah ibadah ini selesai, saya minta juga kalian semua tidak perlu lagi khawatir kalau Roh Kudus gerakkan. Tanya sama temanmu, ayo dibaptis sekalipun Anda meresikokan untuk ditolak dan dimarahi. Atau disalah ngerti. Gak usah takut. Saya minta disapu bersih setiap orang yang belum terima Yesus hari ini. Atau yang cuma Kristen KTP, atau yang sudah mundur dari Tuhan. Harus dilayani. Kalian nanti setelah amin doa berkat ini, kita keluar dari sini, kalian cari sebanyak mungkin jiwa. Gak usah jauh-jauh di laut mana, di akuarium ini saja ada masih banyak ikan-ikan yang tersesat. Kalian ajak mereka dibaptis. Lihat palang itu, baptis. Anda juga bisa pergi tanpa disuruh orang. Anda bisa atas inisiatif sendiri pergi. Di bawah pelang itu nanti kalian ikuti pekerja-pekerja, aktivis-aktivis yang ada. Ada keplek mereka di sini juga. Kalian bisa ikuti, turun ke bawah, kalian dilayani. Saya tahu ada gerakan Roh Allah di sini. Ada orang yang berkata, aku perlu dibaptis, aku perlu get right with God. Saya harus mulai berdamai dengan Allah. Saya nggak boleh main-main lagi dengan hidup saya. Tuhan punya rencana yang indah. Kalian tinggal ikuti. Dan ada orang-orang tertentu yang harus ditangkap, tanda kutip. Domba-domba yang harus dituntun kepada rumput yang hijau, air yang tenang, kepada baptisan, dan kepada rumput hijau di CG di dalam pengembalaan. Kalian ajak, tidak ada altar call untuk jiwa-jiwa baru. Kalianlah altar call-nya. Amin. Amin. Haleluya. Oh, thank you Jesus for this anointing. Thank you for this anointing, Lord Jesus. I wouldn't care anymore. Saya tidak mau peduli lagi. Harus lewat birokrasi, gembala, asisten gembala, penilik atau apa. Siapapun yang haus, seperti hari ini sudah didemonstrasikan. Siapapun haus dipanggil Tuhan, diurapi, siapa saja bisa. Tuhan bisa pakai kami. Pakai setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa mulai sekarang kami sadar. Kami datang ke sini mengutamakan perkara Tuhan. Kami tidak akan takut perkara kami diabaikan. Kami tidak akan mencampur baurkan Tuhan kerajaan sorga dengan urusan sendiri. Amin. Tapi urusan kami pun akan menjadi urusan-Mu. Thank you Tuhan. Hamba berdoa Engkau berkati umat Tuhan ini. Thank you Tuhan Yesus. Katakan kanan kirinya sekarang. Aku tidak mau jaim lagi mulai hari ini. Aku mau dipakai Tuhan. Itu final, itu harga mati. Katakan seperti itu. Katakan satu sama lain, bernubuatlah seorang dengan yang lain. Haleluya. Kalian diberkati Tuhan hari ini. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Siap untuk lagu pamungkas. Siap untuk menari-nari. Katakan kanan kiri sekali lagi. Aku tidak mau malu sama kamu lagi. Aku mau menari-nari. Aku mau menari-nari untuk Tuhan. Come on. Yeah. You
Yesus, kami terpaksa pulang karena tempat ini mau dipakai lagi. Tapi hati kami masih di sini. Thank you untuk hadirat Tuhan. Kami tahu hari ini Engkau membangun dinasti kami. Ketika kami mengesampingkan kepentingan sendiri, tidak peduli rupa kami. Tapi kami hanya mengasihi hadirat-Mu, mendekat kepadamu, dan jiwa-jiwa Engkau percayakan pada kami. Kami tahu Engkau berkenan, Engkau tertawa, Engkau tersenyum dari sorga. Dan Engkau bahkan akan mengembalikan setiap bulu mata yang copot hari ini dengan berlimpah-limpah kali ganda. Perkenanan-Mu tidak bisa dibayar dengan apapun juga. Thank you Tuhan, sertai anak-anak muda yang luar biasa ini dengan kebangunan rohani yang di luar dugaan mereka. Tuhan, Kau membawa mereka kepada revival selanjutnya. Hidup mereka pun tidak Kau abaikan. Mereka satu persatu, keputusan hidup mereka pun satu persatu Kau tuntun dengan dahsyat. Ya Tuhan, bawa mereka kepada kepenuhan hidup. Tapi lebih daripada itu, bawa mereka ya Tuhan Yesus ke dalam kebangunan rohani yang sejati. Dan melalui mereka, generasi mereka diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang jemaat yang dikasih Tuhan pulang membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, yang hari ini telah bergulat denganmu. Dan dia hari ini menyatakan engkau menang. Karena engkau ke hari ini juga Tuhan memberimu pengurapan yang baru, persekutuan dengan Roh Kudus. Bawalah pulang kata-kata iman ini. Pulang sebagai lebih dari pemenang. Amin. Tuhan akan menjadikanmu jagoan-jagoannya di dalam dunia ini. Kerajaan surga akan mengikutimu, mengikuti perkataanmu, karirmu, masa depanmu, studimu, hubunganmu, keluargamu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Jadilah jenderal-jenderal Tuhan, berjalan dengan otoritas. Mulai hari ini engkau akan bergulat dengan jiwa-jiwa, dan engkau akan selalu menang karena Tuhan menyertaimu. Tuhan mengasihimu, Dia bersinar wajahnya atasmu. Pulang membawa kata-kata ini, dan Tuhan akan memberimu pengalaman yang baru. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, Amin. God bless.